Nama saya Rustam Gultom. Dahulu saya seorang Muslim dan kini menjadi pelayan Kristus. Salah satu dari mereka merantau ke Sipirok, Sumatera Selatan. Di sana beliau menjadi Muslim. Saya tidak tahu seberapa lama kakek itu di Sipirok dan beliau pulang ke kampung. Setelah sampai di kampung, beliau mengislamkan semua keluarga di kampung. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, suku Batak akan kembali lagi 100% menjadi Kristen. Saudara-saudara, kali ini orang-orang Batak di Sumatera Utara mulai menyadari bahwa nenek moyang mereka adalah seorang Kristen. Hanya saja hal-hal yang tidak dapat dimengerti telah terjadi, menyebabkan mereka kemudian menjadi bukan beragama Kristen. Namun kali ini satu persatu orang-orang ini mulai kembali kepada Tuhan. Mereka mulai menyadari akan siapa mereka sebenarnya, dari mana asal mereka, dan mengapa mereka meninggalkan kekristenan. Saudara-saudara, kita doakan terus agar supaya kembalinya orang-orang dari suku Batak ini kembali kepada agama, kepada kekristenan, kepada Yesus Kristus, kiranya akan berjalan dengan baik. Saudaraku, selamat mengikuti kesaksian selanjutnya berikut ini. Haleluya. Shalom, salam malam untuk semua saudaraku. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada kita dan memeliharakan hati yang rindu akan Tuhan dalam setiap hati kita. Dan terima kasih untuk Bapak dengan semua tim yang memberikan kesempatan kepada saya membagikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Nama saya Rustam Gultom. Dahulu saya seorang Muslim dan kini menjadi pelayan Kristus. Dulu keluarga kami semua, keluarga buyut saya itu semua Muslim, semua Kristen. Bahkan buyut saya itu guru jemaat. Buyut saya ini mempunyai anak 6. Salah satu dari mereka merantau ke Sipirok, Sumatera Selatan. Di sana beliau menjadi Muslim. Saya tidak tahu seberapa lama kakek itu di Sipirok dan beliau pulang ke kampung. Setelah sampai di kampung, beliau mengislamkan semua keluarga di kampung. Demikian semua menjadi Muslim. Kakek saya Muslim, bapak saya Muslim, bahkan bapak saya itu guru agama Islam, dan saya sendiri pun lahir Muslim. Saya seorang Muslim yang setia, rajin. Kalau selama bulan Ramadan itu selalu puasa, tidak pernah bolong sehari pun. Dan setelah saya bisa baca Al-Quran, di bulan-bulan puasa, masa-masa traweh, saya selalu ikut baca Al-Quran. Dan saya rajin. Saya bukan pintar, tetapi saya rajin. Teman-teman saya banyak orang Kristen. Ya, namanya orang Batak. Kalau berteman saya senang, tetapi kalau mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, bagi saya itu satu kesesatan. Karena bagi saya, Yesus itu hanya sebagai nabi, manusia, putra Maryam. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung.
tidak satu pun manusia boleh hidup melihat Tuhan. Saking mulianya. Tetapi orang Kristen katakan Yesus itu Tuhan. Bagi saya itu satu kesesatan. Dan kalau saya pikir-pikir, Kristen inilah nanti umpan neraka itu, saya pikir. Itulah pikiran dan pandangan saya kepada Kristen. Dan sedikit pun, selintas pun, tidak pernah saya terpikir untuk jadi Kristen. Tidak pernah. Saya bukan membenci Kristen karena itu teman-teman saya. Saudaraku, suatu saat tahun kira-kira 1982, saya merantau ke Jakarta. Saya bekerja di kawasan industri Pulau Gadung, namanya PT Diet Helm Indonesia. Saya di sana sebagai mekanik. Sehabis bekerja, kami ada 3 orang menuju kamar mandi. Saya agak di depan sedikit, teman saya di belakang. Ada teman sekampung, semoga beliau melihat video ini. Namanya Mangatur Pakpahan. Dan satu lagi orang Flores. Orang Flores ini bertanya kepada Pak Mangatur, kita ada kebaktian ya Pak, katanya. Lalu Pak Mangatur bilang, iya. Saya pikir kok kata-kata kebaktian ini sering saya dengar di sini. Apa ini kebaktian? Apakah ada organisasi di perusahaan ini yang saya tidak tahu? Sedangkan saya di perusahaan ini, ya mekaniknya. Lalu saya tanya Pak Pahan ini, karena dia pun teman sekampung saya. Apa itu kebaktian Bang? Saya bilang. Dia diam. Dalam hati saya kebaktian itu makan-makan. Ya maklum karena pulang kerja udah lapar. Dalam hati saya, apa makan-makan ya? Saya pikir. Nah, saya bilang, saya sudah lapar, saya bilang. Lalu Pak Mangatur ini bilang, ayolah, kalau kamu lapar, apapun yang kau inginkan ada di sana, katanya. Loh, enak banget itu. Baru keinginan sudah ada, saya pikir. Luar biasa. Akhirnya kami masuk ke ruangan itu. Begitu kami naik ke lantai 2 di perusahaan itu, saya lihat ke depan, mereka nyanyi-nyanyi. Waduh, ini acara Kristen. Nah, saya lihat kiri kanan, gak ada makanan. Aduh, gimana ini saya pikir. Saya mikir untuk bergabung. Pulang tidak, pulang tidak, pulang tidak. Itu dalam hati saya. Tetapi personalia saya sudah melihat saya. Saya pun sudah tatap muka dengan beliau. Akhirnya, sekedar untuk menyesuaikan diri, saya ikut bergabung. Kalau teman saya yang 2 ini, karena kami sudah agak terlambat, mereka buru-buru aja bergabung dengan teman-teman itu gitu. Di situ nyanyi-nyanyi, saya diam karena saya pun tidak tahu pujiannya. Nah, pas baca firman Tuhan, saya pun diam karena bagi saya duduk di situ untuk menyesuaikan diri aja, menghargai aja. Saya tidak ada bagian apa-apa. Hanya saya agak dongkol sama si Papahan ini. Gara-gara inilah tadi, maka saya ikut di sini. Makin lama pulang, makin lapar. Itu dalam hati saya. Nah, jadi mereka bergilir semua membaca. Semua mereka punya Alkitab. Nah, dalam hati saya tidak akan baca Alkitab, tidak akan baca karena saya tidak ada Alkitab. Tetapi pas yang di sebelah kiri saya ini kasih Alkitabnya kepada saya. Saya kaget. Saya Kristen, saya pikir. Saya akan baca. Tapi situasi sudah menunggu saya untuk membaca, saya harus baca. Ayat pertama yang saya baca waktu itu bahasa bebasnya kira-kira seperti ini. Kalau kamu berhati 2 tidak akan mendapat hidup yang abadi. Saya kaget dengan ayat yang saya baca ini. Loh, kok tahu? Saya tunjuk tangan, tolong satu ayat buat saya Pak. Nah, saya sibuk merenungkan ayat ini. Pendeta itu berkhotbah, hampir saya nggak konsen ke situ. Saya konsentrasinya ke ayat yang saya baca ini. Kok tahu? Berhati 2, ragu-ragu. Pulang tidak, pulang tidak. Waduh, apa ini? Nah,
Begitu selesai Bapak Pendeta berkhutbah, beliau memberikan kesempatan untuk bertanya, lalu saya bangun. Saya dekati, saya salam, saya Muslim, saya orang Batak. Tolong, apa arti ayat ini, Pak? Saya bilang. Nah, saya tunjukin ayat yang saya baca. Lalu Bapak ini menopak pundak saya. Haleluya, kamu sudah dipanggil Kristus. Katanya, aduh, sialan saya pikir. Aduh, kenapa saya maju tadi? Kenapa saya bertanya tadi? Aduh. Nah, itu jadi hati saya itu menyesal. Nah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tuhan mengasihimu. Kau sudah dipanggil Kristus katanya. Aduh, Tuhan. Bagi mulai itu Tuhanmu itu dalam hati saya. Aduh, kenapa tadi saya maju? Kenapa saya tanya? Nah, akhirnya demikian berjalan. Dan saya habis ibadah. Saya diantar oleh Bapak personalia ini untuk pulang. Dan setibanya di rumah, saya kembali sholat. Saya pikir, masa kamu saya ikuti, bapakku kutinggal, bapakku sudah almarhum, pesannya pun kepada saya, rajin-rajin amang beragama ya, katanya. Nah, jadi itu pesannya, pesan bapak saya waktu meninggal. Nah, jadi masa jadi saya mengikuti kamu, bapakku kutinggal, saya semakin rajin sholat suraku. Demikian Bapak itu juga hampir sehabis bekerja, saya selalu dibawa ke pendeta-pendeta lain dan apalagi kalau habis ibadah, saya selalu dibawa ke rumah-rumah pendeta untuk pencerahan, pembinaan. Tetapi saya selalu sembahyang di rumah. Nah, suatu saat karena pekerjaan Tuhan, memang saya suka baca Alkitab. Saya mau bekerja pagi-pagi, saya baca Alkitab, ya masuk, enak. Firman itu saya baca enak. Bahkan harapan saya, adik saya pun karena saya satu rumah dengan adik saya, dia guru, harapan saya dia pun ya ikutlah membaca Alkitab ini. Jadi kalau saya mau bekerja, baca Alkitab pagi-pagi, Alkitab saya sengaja buka, tidak tutup. Harapan saya supaya adik saya itu membacanya begitu. Sepulang saya bekerja, nah saya lihat udah rapi bukunya, saya pikir dibaca enggak ya? Tapi saya tidak berani nanya, saudaraku. Nah demikian berjalan, suatu saat saya membaca firman Tuhan, dikatakan begini, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan mulut. Namun ajaran yang mereka pegang adalah ajaran nenek moyang mereka. Aduh Tuhan, ampun Tuhan, akulah itu Tuhan, saya pikir. Saya dihantam betul-betul, akulah itu Tuhan. Saya lebih berpegang kepada perkataan orang tua saya, rajin amang beragama, daripada firman Tuhan. Sekarang aku bertobat Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Saya mau mengutamakan Tuhan. Di situ saya ambil keputusan untuk bergereja. Dan minggu pertama, saya masuk gereja, di gereja Pentakosta di Cililitan, di tempat besi tua, di situ di bawah tower-tower itu, depan Cililitan itu, ada di situ gereja Pentakosta, di situ saya pertama masuk ibadah. Waktu itu leader memimpin pujian, dan saat berdoa, leader katakan kita berdoa, saya diam. Tapi saya dengar, saya lihat kiri kanan semua ribut. Lah, ini ngapain saya pikir, saya lihat ke depan, leader ini berdoa. Nah, lalu saya diam. Nah, setelah berdoa, menyanyi lagi. Nah, saya nggak tahu lagunya. Nah, akhirnya udah itu berdoa lagi. Nah, lalu saya pikir kok rame. Apa sebenarnya yang dibilang orang ini, saya pikir. Di situ kan ada gang, di gereja itu ada gang. Lalu saya mendekat ke bapak ini. Lalu saya dengar, Tuhan, tolong saya begini-begini. Wih, dalam hati saya, ternyata orang ini mengadu ke Tuhan. Wih, saya ini apalagi? Selama ini saya mengadu ke keluarga. Kalau nggak ditolong saya sakit hati, kecewa. Ternyata ngadunya harus ke Tuhan, saya pikir. Dan disitulah saya pertama mengadu ke Tuhan. Tuhan, saya katakan, ketika saya pertama manggil Tuhan, kepala seperti besar, badan seperti terbang. Nah, itulah awalnya
Dan dari situ saya terus ikut ibadah dan rajin ibadah. Saudaraku, karena saya tinggal dengan adik saya dan adik saya ini guru, saya bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu sebenarnya saya diminta lembur, tetapi saya hari Minggu itu ibadah. Jadi adik saya yang guru ini, dialah yang nyuci pakaian, dialah yang nyetrika. Jadi saya tinggal make. Saya pikir sekalipun saya, bang, ini nggak benar saya seperti ini. Kok bagaimana dia bisa jadi Kristen? Saya bukan contoh yang benar sama adik saya. Nah, lalu saya berdoa, Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu. Tetapi dengan cara seperti ini saya tidak bisa. Buatlah saya berumah tangga. Pimpin rumah tangga saya, agar namamu kami muliakan, saya katakan. Amin. Dan malam itu saya mimpi. Saya ada di tengah kebun itu sangat luas. Ya, ada pohon hampir sepinggul. Dan di bawah rumput manis semua. Rumput manis, hijau semua. Dari ujung ke ujung tidak kelihatan. Di situ ada tanah, jalan dari tanah, jalan ini basah-basah kunyuk, jadi tidak ada debu. Saya lihat di situ Tuhan Yesus berjalan dengan satu orang yang pendek di sebelah kanan. Mereka berjalan, mereka ngobrol. Nah. Saya nggak jelas apa yang diomongkan, tetapi suaranya saya dengar. Lalu hati saya, ya rindu untuk ikut. Aduh, enak banget kalau bisa ikut ya. Itu dalam hati saya. Saya ikuti mereka dengan pandangan saya. Lalu saya bangun. Dan saya tidak tanggapi dan saya tidak mengerti apa itu mimpi begitu. Nah, dan setelah itu saya tidak pernah ke gereja lagi. Nah, balik saya hari raya, puasa, dan menikah pun secara Muslim. Istri saya itu Kristen, tetapi dia mau jadi Muslim. Kami punya anak satu, perempuan, kurang lebih umur 6 bulan, dia sedang merangkak. Saat itu kami ada tamu ke rumah, kami ada bertiga, istri saya dan saya, terus ada tamu ini, kami sedang ngobrol. Selagi ngobrol seperti itu, ada petir yang sangat kuat. Petir yang menakutkan. Takut sekali saya, kuat banget petir ini. Ada di depan rumah itu durian, besar durian itu, copot durian itu dari batangnya. Akarnya tinggal copot, kayak nusuk-nusuk banyak pop durian ini. Nah, jadi tembok rumah itu pun retak. Dan saya melihat ada sinar sebesar tampah lah, kalau tampah orang di sini. Bulat, bersih, putih, bulat, dan di luarnya itu merah, di luarnya itu kuning. Lalu ini menuju keluar. Saya melihat ini, sinar ini keluar, muncul dari lantai menuju keluar. Lalu saya takut sekali. Takut oleh petir itu, saudaraku. Takut sekali. Saya pikir ini, aduh, kami mau dibunuh Tuhan ini. Dosa apa kami Tuhan? Dosa apa saya sehingga Tuhan mau matikan saya? Apa kesalahan kami Tuhan, saya pikir. Saya koreksi diri saya. Ya, memang semua orang berdosa. Saya pun berdosa. Tetapi tidak saya temukan dosa apa kira-kira yang saya lakukan sehingga saya patut untuk dibunuh. Saya tidak temukan. Lalu saya coba koreksi dosa bapak saya. Ya, maaf. Bapak dan kakek saya itu orangnya orang baik. Saya tidak temukan kesalahan mereka. Lalu hati saya mau bertanya sama istri saya, karena saya sudah suami istri dengan dia, apakah dosa istri saya pikir. Waktu saya mau menanya istri saya, hati saya terganjal, stop begitu, coba koreksi dirimu. Itu muncul di hati saya. Koreksi dulu dirimu. Dulu kamu berdoa, jadikan aku berumah tangga, sekarang kamu di mana? Waduh, ya Tuhan, benar Tuhan. Aduh Tuhan, ampuni saya. Benar Tuhan. Sungguh engkau baik, engkau tidak mematikan kami, saya pikir. Engkau baik, tadinya Tuhan itu seram dan takut, sekarang saya lihat dia baik. Dia tidak matikan kami, karena hidup dan mati adalah hak dia. Lalu saya bilang sama istri saya, Mak, kita harus jadi Kristen.
Kenapa Pak? Katanya, nanti mama mertua, maksudnya mertuanya, nanti mama marah katanya. Tidak, kita Kristen bukan karena mama, bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan. Kita harus jadi Kristen. Nah, kejadian waktu itu hari Minggu, sore. Jadi di samping rumah itu, saudaraku, ada juga anak-anak muda dan ada guru sekolah minggu. Saya pergi ke situ. Nah, halo saya bilang, bagaimana untuk jadi Kristen? Nah, wah, lah jadi Kristen? Iya, saya bilang. Wah jangan katanya. Oh tidak, harus Kristen. Saya mau Kristen. Pokoknya bagaimana caranya untuk jadi Kristen itu yang saya tanya. Saya bilang, wah kalau begitu pergilah kamu ke gereja. Nah hari Kamis di situ ada guru jemaat. Oh ya, akhirnya hari Kamis itu saya ke gereja, gerejanya di Cijantung. Nah saya ketemu dengan Porhanger atau guru jemaat. Saya diberikan pengarahan, saya katakan, saya mau dibaptis Pak. Saya bilang, kamu dari mana? Saya kasih tahu dari Muslim. Nah, kenapa kamu dibaptis? Ya, saya ceritakan, hati saya mau mengikut Kristus. Nah, jadi kalau begitu kamu belajar dulu Pak. Ini kan masih Januari, nanti bulan 4 April ada pembaptisan untuk anak-anak, nanti kamu sekalian dibaptis. Nah, lalu saya tanya, kalau begitu bagaimana saya berdoa Pak? Ini kan Januari, April kan masih jauh Pak. Bagaimana saya berdoa Pak? Saya bilang, ya berdoa aja lah, biasa katanya. Wah tidak, sekalipun saya berguling-guling di situ berdoa, Tuhan tidak akan dengar doa saya karena saya belum dibaptis, saya bilang. Tapi kalau saya sudah dibaptis, saya sudah yakin. Doa saya akan didengar Tuhan, saya katakan. Nah, kalau begitu, ya udah, datanglah hari Minggu. Memang pendeta kita kurang sehat, sakit, tapi saya sendiri pun sudah siap membaptis Bapak. Coba hafalkan ini, pengakuan iman rasuli, hata haporseaun gitu kan. Nah, oh saya tahu itu, saya bilang, saya sebutin. Oh ya, udah, nanti hari Minggu datang. Minggu itu saya langsung dibaptis. Begitu saya dibaptis, saudaraku, saya merasa terlambat menjadi Kristen. Saya telat. Setelah saya orang tua punya anak baru Kristen. Dalam hati saya, oh betapa enaknya, berbahagianya orang-orang Kristen itu sudah sejak lahir menjadi Kristen, saya pikir. Nah, karena saya merasa terlambat, tiada hari bagi saya tanpa baca Alkitab. Baca terus, baca terus, baca terus. Kurang lebih 8 bulan, habis semua perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudaraku, saya jarang pulang ke kampung. Semua orang di kampung sudah dengar kalau saya itu Kristen. Dan saya juga surati ke orang tua saya supaya mereka jadi Kristen. Karena maaf, waktu itu telepon belum ada ke kampung saya juga, baru surat. Nah, waktu saya pulang, satu pun tetangga-tetangga nggak datang ke rumah untuk nyalam saya. Saya pikir kenapa orang-orang ini nggak ada yang datang ke rumah ini. Biasanya kalau orang yang Jakarta datang, pada datang nyalam. Tapi saya nggak disalam. Lewat dari depan rumah pun diam. Oh, karena saya Kristen ya, saya pikir. Lalu saya keluar rumah. Nah, ya biasalah untuk jalan-jalan. Saya ketemu dengan kakek nenek yang dulunya semasa anak-anak kami ibadah di rumah itu. Kakek nenek inilah yang mengajari kami untuk sholat, puasa. Nah, dibuatnya sendal-sendal kami dari kayu. Nah, waktu itu saya ketemu. Wah, kapan pulang? Katanya. Nah, jadi saya ceritakan kepulangan saya. Lalu nenek ini bilang, kamu mirip sekali sama bapakmu ya, katanya. Tapi kamu sudah Kristen. Katanya, saya diludahi, saudaraku. Kakek, ya nenek ini meludahi saya, nenek ini makan sirih. Ya bayangin aja, maaf, nenek-nenek makan sirih meludahi muka saya. Saya diludahi di situ. Lalu hati saya sungguh teduhnya minta ampun. Teduh luar biasa. Hati saya sejuk. Bahkan teringat di hati saya, Tuhan Yesus diludahi. Saya di situ merasa bangga. Tuhan, setetes yang kau alami itu, kini ku alami sekarang. Bahkan merasa bangga, saudaraku.
itulah saya dibenci. Saya dibenci. Dan bahkan sampai sekarang pun saya banyak dibenci oleh saudara-saudara kita di Jakarta ini. Karena kalau arisan saya selalu berkhotbah. Saya selalu menceritakan Kristus. Sungguh karena saya mengasihi mereka. Tetapi kadang-kadang ya teman-teman bilang Yesus, Yesus aja, Yesus, Yesus aja begitu. Nah, itulah memang tantangan-tantangan yang saya alami. Tetapi saya tetap maju dan maju. Nah, tahun 89 akhir kami pindah ke Bandung. Kami pindah ke Bandung dan saya menemukan di sana gereja GKKD namanya. Dan di sanalah saya dibina oleh Bapak pendiri GKKD ini, Pak Sim atau Pak Simamora. Beliaulah membina kami, ada 5 keluarga, kurang lebih 6 tahun. Jadi tahun 93 saya sudah diangkat menjadi diaken di gereja itu. Dari tahun 92 saya sudah terjun melayani di terminal-terminal. Di mana saya duduk, pasti di situ ada firman Tuhan. Biar dari manapun pembicaraan, pasti larinya ke firman Tuhan. Itulah hidup saya. Selalu lari ke firman Tuhan, dan firman Tuhan, dan firman Tuhan. Nah ini, sampai mereka menyebut saya pendeta. Supir-supir orang-orang terminal lah pertama-tama menyebutkan saya pendeta. Dan itu berjalan, akhirnya sekitar tahun 95, saya kumpulkan supir-supir, beberapa orang. Nah, saya bina mereka. Nah, jadi kalau di hari Natal, kami undang saudara-saudara yang lain untuk gabung Natal. Sayalah jadi pembicara, yang saya bina ini jadi pekerjanya. Demikian berjalan hingga 2002. 2002 saya masuk kuliah teologi. Jadi stoplah ini pelayanan di terminal karena kesibukan di kampus. Nah, demikian berjalan. Namun pekerjaan Tuhan di terminal-terminal ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ada waktu itu saya bagikan topik mengenai penderitaan. Ada 3 penderitaan. Penderitaan karena diizinkan Tuhan, penderitaan karena kesalahan sendiri, penderitaan karena orang lain yang bersalah. Lalu salah satu dari yang saya bina ini bertanya. Dia menceritakan ada seorang anak kecil, sudah 2 tahun tidak sekolah, sudah aturan kelas 4, tapi dari kelas 2 sudah tidak sekolah. Itu anak itu sakit, kanker tulang sumsum. Banyak orang yang mau membantu, tetapi tidak ada obatnya, tidak bisa diobati. Nah, seperti itu laporan teman ini. Lalu bagaimana itu Pak Gultom dikatakan? Lalu saya katakan, tidak ada penyakit dari Tuhan, semua itu paling diizinkan Tuhan. Kita berdoa suatu saat, saya akan datang, saya katakan. Waktu itu saya datang ke rumahnya. Nah, beliau orang Kristen, istrinya itu Advent. Lalu saya beritakan firman Tuhan pertama sama istrinya, lalu kami berdoa, saya tantang untuk terima Yesus. Baru kami berdua dengan teman ini pergi ke rumah orang tua yang sakit ini. Nah, kami di sana, tiba-tiba orang-orang di kampung itu pun jadi banyak. Nah, saya coba, kami pujian dulu, lalu berdoa, lalu saya tanya dengan firman Tuhan, mengapa kejadian ini seperti ini? Karena anak itu kalau tidur seperempat jam, darah dari hidung, dari telinga, dari mata, dari mulut keluar. Jadi kalau berjalan itu sekitar 200 meter pasti jatuh. Itulah penderitaan anak itu. Lalu saya korek dengan firman Tuhan. Kenapa mereka seperti itu? Apakah karena perdukunan? Karena perzinahan? Nah, lalu mereka mengaku, dulu kami berdukun, tapi kami sudah mengaku. Nah, karena sudah banyak pendeta yang melayani, saudaraku. Ya, dulu kami berzina, tetapi kami sudah mengaku. Akan saya pikir sudah pengakuan, sudah beres. Nah, lalu kenapa ini Tuhan? Lalu saya diam.
Karena saya tahu firman Tuhan, bagi Tuhanlah hal-hal yang tersembunyi, bagi manusia hal-hal yang dinyatakan. Tuhan, kenapa ini? Tolong beritahu saya, Tuhan. Saya pikir, ya karena situasi sudah mulai buyar, saudaraku. Udah mulai ngomong-ngomong teman-teman yang ada di situ begitu. Nah, lalu Tuhan ingatkan saya, coba koreksi dulu pernikahan mereka. Cek dulu pernikahan mereka. Nah, lalu saya tanya, ya maaf ya, saya bilang, yang kita perangi di sini adalah dosa. Nah, jadi bukan kalian, saya katakan. Coba ceritakan dulu latar belakang pernikahan kalian, saya bilang. Lalu wajahnya merah. Nah, jadi kembali saya minta maaf. Nah, jangan merasa malu karena dosa yang kita perangi. Kita harus beresi, saya katakan. Coba ceritakan dulu, saya bilang. Lalu si ibu ini menceritakan bagaimana hubungan mereka dulunya sebelum mereka menikah sudah hamil duluan. Dan istrinya itu berusaha untuk menggugurkan, tetapi tidak jadi. Demikian anak itu jadi. Ketika dikatakan seperti itu, kuat di hati saya mengatakan, itu dia. Nah, anak itu ada di situ. Dia dengar penuturan kedua orang tuanya. Lalu saya tanya sama anak ini, nak, kamu sudah dengarkan penuturan kedua orang tuamu tentang dirimu. Itulah yang mereka ketahui. Nah, karena mereka malu. Tetapi Tuhan mengasihimu. Tuhan memeliharakanmu. Sekarang, maukah engkau mengampuni kedua orang tuamu? Saya bilang. Dia diam. Saya ulang kata-kata yang sama. Maukah engkau mengampuni kedua orang tuamu? Saya bilang. Lalu, mau katanya. Oke, kamu bangun, rangkul mereka, maafkan mereka. Itulah yang mereka tahu. Lalu dia menangis dan merangkul mamanya, menangis semua, dan semua situasi di situ menjadi luar biasa pekerjaan Tuhan. Nah, bapak mamanya juga menangis. Nah, lalu saya berdoa, Tuhan Yesus meteraikan pengampunan ini dalam nama Yesus Kristus. Ambil minyak, saya katakan. Diambil minyak, lalu saya oles anak ini, saya urapi, dalam nama Yesus engkau sembuh. Begitu amin, dia melompat. Lega, katanya. Nah, jadi anak itu sembuh. Ketika kami ngobrol-ngobrol, anak itu sudah masuk ke tempat tidur, ibunya selalu dilihat ke kamar. Saya bilang, ada apa di situ, Bu? Saya bilang, iya. Anak ini tadinya kalau tidur seperempat jam, sudah keluar darah dari hidung, mulut, mata, telinga. Tetapi dari tadi saya perhatikan, tidak ada keluar katanya. Oh ya, saya katakan, anak itu dikasihi Tuhan. Selama kalian mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Tuhan masih titipkan ini untuk kalian. Tetapi ketika kalian meninggalkan Tuhan, Tuhan akan ambil anak ini dari hadapan kalian, saya katakan. Nah, siap? Siap. Oh, oke. Nah, setelah itu, saudaraku, ya kurang lebih setahun, teman ini bilang, Pak Kultum, anak itu sudah meninggal katanya. Kenapa itu katanya? Lah, kok kenapa kok saya nanya saya? Tanyalah mereka. Masih ibadah enggak? Nah, 2 hari kemudian ketemu lagi. Benar, mereka sudah kembali muslim katanya. Iya, pesan Tuhan waktu itu, selama kamu beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan titipkan, tetapi ketika kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan akan ambil. Nah, demikian juga saudaraku, karena kami juga melayani ke desa-desa, bahkan yang kami layani ini sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Andaikan saya tuturkan semua pekerjaan Tuhan, mungkin 3 hari tidak akan selesai. Dan semua luar biasa. Waktu itu saya bawa orang tua saya melayani ke Banjaran, ke pedesaan. Ibu saya waktu itu masih muslim. Memang ibu saya ini luar biasa cintanya sama bapak saya. Karena bapak saya itu sudah almarhum. Hampir-hampir ke neraka pun. Ya, pokoknya harus ikut bapak. Nah, jadi dari tahun 92 saya melayani ibu saya ini. Sampai benci dia dengar nama Kristus. Tetap saya injili. Karena saya tahu, saya ingat itu yang disalib itu. Pada akhirnya dia terima Yesus. Nah, percaya Yesus. Nah, saya bilang, selama napasmu masih ada, Mak,
kamu harus dengarkan Injil dari saya, karena saya mengasihimu, saya katakan. Nah demikian saudaraku, waktu itu kami melayani ke Banjaran. Nah yang kami layani ini kaget. Ini siapa Pak? Katanya, ibu saya. Mereka kaget karena melihat ibu saya pakai kerudung. Pakai itu kain-kain, pokoknya kerudung lah. Nah demikian ibu saya melihat jemaat saya ini juga pakai kerudung. Bingung. Nah waktu itu kami pulang. Di perjalanan hujan deras, angin kuat, hampir jarak ya katakan 50 meter tidak kelihatan, saking tebalnya hujan. Saya bilang sama ibu saya ini, Mak, percaya nggak kalau berdoa, kalau saya berdoa hujan ini bisa berhenti? Oh, nator bang doho katanya kan, kamu kelewatan, mana mungkin katanya. Saya nggak begitu, saya bilang percaya nggak? Itu pertanyaan saya bilang. Percaya, kalau percaya, tidak, kalau tidak, itu aja kok, saya bilang. Wah, sulilu huamang katanya, jangan kamu sesat katanya. Wah, ini pertanyaannya aneh ini. Supaya kamu lihat, saya bilang. Saya buat lampu kuning mobil ini, saya berdoa. Hujan yang deras, angin yang kuat, saya katakan dalam nama Yesus engkau stop. Nah, lalu dalam hati saya, jalan aja pelan-pelan. Saya bawa jalan pelan-pelan. Kurang lebih 100 meter, hujan. Udah di mana hujannya, Mak? Saya bilang. Wah, kata ibu saya ini. Wah, katanya, selama ini saya masih nunggu kamu balik ke Muslim. Ternyata tidak lagi katanya. Saya sudah lihat kamu nggak mungkin lagi balik ke Muslim, katanya. Hah? Saya bilang, masih mengharapkan saya masuk Muslim. Justru saya terbalik. Saya nunggu-nunggu Muhammad kapan jadi Kristen. Saya bilang, saya nggak mungkin, Ma. Itulah bukti Yesus itu Tuhan. Itulah bukti Yesus itu hidup. Dia mendengarkan doa kita, saya katakan. Nah, ini jadi di situ dan banyak pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan. Waktu saya pernah pulang kampung, biasanya memang saya pulang kampung itu tidak pernah ada orang datang ke rumah. Waktu itu saya pulang kampung, ibu saya bawa VCD. Waktu itu masih musim VCD. Anak-anak pada rame nonton. Saya lihat anak-anak banyak. Nah, jadi mereka tidak kenal saya, tapi tahu nama saya. Saya bercanda dengan mereka-mereka, lalu saya suruh beli jajanan, sampai malam mereka di rumah. Karena sudah lama orang-orang tua menunggu anak-anaknya di rumah tidak datang, orang-orang tua ini pada datang jadinya ke rumah. Ternyata ini si Rustam sudah datang katanya. Akhirnya mereka semua ngobrol. Saya bilang, saya agak bercanda. Memang Jakarta sudah dekat ya. Kalau orang Jakarta datang ya sudah dekat begitu, biasalah kayak pulang dari pasar, saya bilang. Nah, tetapi kenapa? Apa yang membuat kalian benci kepada saya bilang. Lalu mereka pada marah. Apaan? Kamu jadi Kristen, kamu jadi murtad. Kamu jadi kayak ayam, beranak bebek. Indungnya ditinggal, anaknya berenang. Sibuk ketaduk, dau tu bisa bonana. Nah, saya tidak dikatakan, bapakmu guru agama, tapi kamu jadi jadi Kristen. Akhirnya mereka marah-marah. Oh. Tapi saya mau jelaskan sama kalian. Kira-kira apa yang membuat kamu itu tidak suka dengan orang Kristen, saya bilang. Apaan Kristen? Tuhannya manusia. Yesus kan manusia. Kalau dicubit juga sakit katanya. Ya betul. Karena dia 100% manusia, 100% Tuhan. Sesungguhnya dia Tuhan. Dia meninggalkan ketuhanannya di surga sana. Dia menghampakan diri datang sebagai manusia. Manusia yang hina lahirnya pun di kandang, saya bilang. Kalau dia datang sebagai Tuhan, nggak ada yang bisa melihat dia karena Tuhan itu mulia. Tidak ada yang sanggup bertemu dengan dia. Tetapi dia mengasihi manusia, mengasihi kita semua. Maka dia datang sebagai manusia supaya dia bisa ngobrol dengan kita. Bapak udah, saya bilang di situ ada Ustadz. Tolong baca, buka Al-Quran. Ali Imran 3 ayat 45.
sesungguhnya dia besar di surga, besar di dunia. Terjadi dari kalimatullah. Nah, demikian mereka bertanya, lalu saya katakan buka surat Al-Maryam, baca. Hampir seluruh Al-Maryam ini memang mengenai Isa alaihissalam, saya katakan. Bahkan ada di Al-Quran ini yang tidak ada di Alkitab. Nah, di sini dikatakan dia berbicara masih dalam ayunan, baru 3 hari. Dia berbicara sesungguhnya aku ini hamba Allah. Di Alkitab itu tidak ada, saya bilang. Nah, jadi, dan sekarang bukti Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang benar. Siapa di antara kalian yang mau saya doakan? Saya katakan, semua diam. Tetapi ada seorang yang maju. Dia maju. Saya panggil Bapak Uda. Apa yang perlu saya doakan Bapak Uda? Saya bilang, iya, saya supaya punya anak. Mana yang Uda? Ya itu. Ya, oke, duduk di sini. Duduk mereka di tengah. Berapa lama berumah tangga tidak punya anak? 8 tahun. Katanya, oke. Bahasa Bataknya begini, hamudo mamereng nasida rapak dison. Kamu yang melihat mereka 8 tahun katanya berumah tangga tidak punya anak. Saya akan berdoa tahun depan kalian akan lihat dia punya anak. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Betul. Dia punya anak. Dan kalau saya pulang kampung, kalau saya rangkul ini hasil doa, semua pada diam. Pada diam. Dan itulah memang kalau dikatakan firman Tuhan, kenallah Tuhan. Apa yang kau tahu tentang Tuhan, Tuhan nyatakan kepadamu. Semakin kita mengenal kepada Tuhan, semakin kita karib dengan dia, semakin kita yakin dengan dia. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Itulah Yesus Kristus, betul-betul Tuhan yang mengasihi. Yang baru-baru ini kita rayakan Paskah, menggantikan kita kepada kematian. Kelak aku akan bertemu muka dengan Kristus. Kira-kira seperti itu dulu Pak. Saya serahkan kepada Bapak. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.